Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang wujud benda. Anak dan sekalian sudah siap? Silakan buku penanya dibuka ya. Halaman 38. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Nah, di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud dan sifat-sifat benda. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Yani menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Informasi dapat kita temukan dalam sebuah teks, baik berupa wacana atau gambar. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Kita dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Jangan lupa gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Selanjutnya, menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Nah, sebuah laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk gambar. Selain itu, sebuah laporan hasil pengamatan juga dapat disajikan kembali dalam bentuk bagan. Bagan itu apa sih, Ustazah? Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka. Susunan kalimat dalam bagan harus benar, dan kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, selanjutnya yakni pembelajaran PPKN tentang manfaat gotong royong. Pernahkah kamu melihat warga bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahmu? Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong ini perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contoh gotong royong adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Nah, gotong royong itu sendiri sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Nah, ternyata kegiatan gotong royong ini anak-anak memiliki banyak manfaat, antara lain 1, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Serta yang terakhir, yakni menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, arti penting gotong royong. Apakah kamu pernah melihat berita tentang banjir? Biasanya setelah banjir surut, lumpur dan sampah menumpuk di jalan maupun di rumah-rumah warga. Nah, jika tidak segera dibersihkan, sampah dan lumpur tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Membersihkan lingkungan akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warganya. Dan dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih ringan dan cepat selesai.
Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Karena dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama, serta yang terpenting yakni kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apakah Ananda sekalian sudah pernah melakukan gotong royong, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, atau bahkan di masyarakat? Kalau sudah, berarti Ananda sudah hebat. Oke, selanjutnya yakni arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetia kawanan yang tinggi. Oke, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang mengukur berat benda dengan satuan baku. Jika Ananda sekalian ingat, di kelas 2 kita telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan, dan satuan yang digunakan yakni kilogram atau gram. Ada timbangan duduk yang umumnya digunakan untuk menimbang tepung, telur atau gula. Ada juga timbangan pasar yang digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Ada yang namanya neraca yang digunakan untuk menimbang perhiasan. Ada yang namanya timbangan badan untuk menimbang berat badan. Nah, perhatikan contoh menimbang gula menggunakan timbangan duduk di samping. Hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan, yakni sebesar 500 gram. Oke, selanjutnya yakni menentukan satuan berat yang sesuai. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai jenis timbangan dan kegunaannya serta satuan berat yang digunakan masing-masing. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Oke, perhatikan hubungan dari satuan-satuan berat berikut ini. Yang pertama, ternyata 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram atau 1000 hektogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal atau 1000 kilogram. Oke, tiba saatnya pada penugasan. Silakan Ananda sekalian mengerjakan. Ayo berlatih muatan matematika halaman 43 dan ayo berlatih muatan PPKN halaman 40. Sekian dari Ustazah. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.